Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malah lebih pelik lagi, karena bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria, yaitu Land Reform atau Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, di mana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. 7 setan desa karenanya dirumuskan oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat, dan bandit desa. Setan desa, menurut versi PKI ini, menurut Tornquist, ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah. Adegan-adegan protes pun berlangsung, bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah, serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambil alihan tanah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Massa PKI pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan tentu saja para tuan tanah, juga kaum birokrat, dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera saja berhadapan muka dengan para santri NU. Di kota-kota, tindakan liar juga bukan tidak terjadi. Ini misalnya tergambar dalam cerita mengenai istri seorang dokter terkenal di Solo yang akan pergi ke suatu resepsi. Ia yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh ratusan tukang becak di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga becak. Adegan serupa pernah juga terjadi di berbagai kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Di Jawa Timur, tindakan balasan anti-PKI dipelopori oleh kelompok pemuda NU, yaitu Ansor. Hubungan Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Sindiran dan kritik kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Pada bulan-bulan awal tahun 1965, PKI menyerang para pejabat anti-PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Maka hingga pertengahan tahun 1965 atau sebelum pecah kudeta di awal Oktober, kekuatan politik di ibu kota tampaknya sudah semakin bergeser ke kiri. PKI kian berada di atas angin dengan perjuangan partai yang semakin intensif. Usul pembentukan Angkatan Kelima, selain Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, serta polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965, diakui memang semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan Angkatan Darat. Tentara telah membayangkan bagaimana 21 juta petani dan buruh bersenjata bebas dari pengawasan mereka. Bagi para petinggi militer, gagasan ini bisa berarti pengukuhan aksi politik yang matang, bermuara pada dominansi PKI yang hendak mendirikan pemerintah komunis yang pro-RRC di Indonesia. Usulan ini akhirnya memang gagal direalisasikan. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini PKI menyodorkan dokumen Gilchrist yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris Amerika Serikat dengan melibatkan our local army friend atau kawan-kawan kita dari tentara setempat untuk melakukan kudeta. Meski kebenaran isi dokumen ini diragukan,
dan Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah keberadaan Dewan Jenderal ini saat Presiden Soekarno bertanya kepadanya. Namun pertentangan PKI dengan Angkatan Darat kini tampaknya telah mencapai level yang akut. Bulan itu juga, Pelda Sujono yang berusaha menghentikan penyerobotan tanah perkebunan tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara. Jenderal Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsi diadili. Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi-organisasi Islam, Protestan, dan Katolik. Sementara itu di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar. Sebuah tindakan yang tentu saja semakin membuat marah kalangan Islam. Apalagi 4 bulan sebelumnya telah terjadi peristiwa Kanigoro Kediri, di mana BTI telah membuat kacau peserta mental training pelajar Islam Indonesia dan memasuki tempat ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur, lalu melecehkan Al-Quran. Suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba jatuh sakit. Tim dokter Cina yang didatangkan, DNIDIT, untuk memeriksa Soekarno, menyimpulkan bahwa Presiden Republik Indonesia tersebut kemungkinan akan meninggal atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI, tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI pun memutuskan untuk bergerak. Dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan, namun putrinya Ade Irma Suryani menjadi korban. Di Yogyakarta, gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada berita RRI pagi harinya, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi, sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto, segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Bukan saja oleh masyarakat yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.